Guys, apakah benar Amerika Serikat mempunyai hutang sebanyak 57.000 ton emas kepada Indonesia? Ayo sama-sama kita simak info ini. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Untuk kali ini saya tertarik ya dengan satu video ini yang mana menguak misteri hutang 57.000 ton emas Amerika kepada Indonesia. Adakah ini benar guys? Dan rasanya kerana mungkin Indonesia kalau ditengok dari segi dia punya keupayaan dan juga kepemilikan emas ini sungguh luar biasa ya. Antara terbesar di dunia pengeluar emas adalah Indonesia. Freeport, kalau saya tidak silap namanya Freeport Indonesia tuh. Jadi di sini ada satu video dikatakan di sini Amerika Serikat hutang sebanyak 57.000 ton emas ya kepada Indonesia. Macam mana tuh? Mari sama-sama kita simak info ini dari channel Top Info ya guys. So, kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Top Info dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ini channel Top Info. Jadi, mari kita lanjut, kita dengar sama-sama apakah benar Amerika Serikat ini mempunyai hutang 57.000 ton emas. Banyak tuh guys, 57.000 ton. Jadi langsung saja kita simak info ini. Jom. Percaya atau tidak, sebenarnya sejak dulu sampai hari ini kita semua rakyat Indonesia harusnya hidup bergelimang harta. Bukan hanya karena Indonesia dilimpahi banyak hal, namun kita punya piutang besar sekali dari negara-negara di dunia, Amerika khususnya. Sejak zaman penjajahan atau bahkan lebih jauh lagi, sudah tidak terhitung banyaknya harta-harta nenek moyang yang diboyong keluar. Memang tidak ada bukti yang valid, namun percayalah jika kita dulunya sangat kaya raya. Salah satu harta yang kita miliki adalah 57.000 ton emas yang konon dipinjam oleh Amerika kepada Indonesia. Bayangkan 57.000 ton emas kalau dibagi kepada semua orang Indonesia, berapa banyak ya yang bakal kita dapatkan? Mungkin lebih dari 10 kilo per orang. Atau kalau dikonversikan, jumlahnya mungkin lebih dari jutaan triliun rupiah. Kita berhak atas ini, namun kenyataannya ada jauh berbeda. Hingga kini, emas-emas tersebut misterius, entah keberadaannya maupun lebih-lebih status kepemilikannya. Konspirasi tingkat tinggi telah berlaku di sini. Lalu, seperti apa sebenarnya misteri dari hutang emas seharga triliunan dolar ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Saya di Malaysia pun guys ada cerita macam ni, yang kononnya Malaysia ini juga mempunyai emas yang banyak, tetapi bukan ada di Malaysia tetapi macam di luar negara. Kena perlu ada pembuktian ya, dia punya waris-waris begitu dari segi DNA. Kalau DNA itu sudah betul, maka dialah pemilik harta itu, tapi tidak tahu siapa orang tuh guys. Adakah ini sebagai satu konspirasi ataupun tidak tahulah guys. Mari kita dengar lagi. Banyak tuh 57.000 ton. Green Hilton Memorial Agreement, bukti sah hutang Amerika. Seperti yang sudah disinggung di bagian pengantar, banyak sekali harta-harta kita yang terbang ke luar negeri. Akan sangat panjang untuk menelusuri kenapa dan bagaimananya. Namun yang jelas, pada akhirnya harta-harta yang rata-rata berbentuk emas ini terkumpul sebagian dengan jumlah sekitar 57.000 ton tadi. Amerika Serikat lewat presiden mereka, John F. Kennedy, meminta belas kasih Presiden Soekarno untuk meminjam harta ini demi pembangunan Amerika. Presiden pertama kita itu menyetujuinya dan kemudian perjanjian itu dituangkan dalam Green Hilton Memorial Agreement yang dibuat pada tahun 1963. Hal ini jadi bukti cukup valid kalau Amerika punya hutang besar kepada kita. Guys, serius nih guys. Kontroversi isi perjanjian.
Pada perjanjian tersebut, Oke, diketahui Soekarno apa memberikan perjanjiannya? emas-emas itu. Namun, sebagai Adakah nama imbalannya, Presiden pertama ini meminta royalti sebesar 2,5% per tahun. Di samping itu, Presiden Soekarno juga memberikan izin kepada Amerika untuk menambang di Indonesia, asal emasnya sama sekali tidak boleh dibawa keluar. Oh, Kennedy menyetujui hal ini. Bahkan ia menyanggupi jika perjanjian ini dilanggar, maka negaranya siap menerima sanksi berupa pengembalian paksa 57.000 ton emas tadi. Perjanjian pun ditandatangani banyak orang dan saksi. Sayangnya, implementasi janji ini pun mulai terlihat goyah dan tidak seperti apa yang seharusnya. wow. Tapi masa tu kan, macam John Kennedy macam kena tembak kah, ya? Mendapat satu malapetaka. Kematian Kennedy berbuah fatal bagi perjanjian Oh, Colton. nih. Tak lama setelah perjanjian tersebut dibuat, atau tepatnya di tahun 1963, Kennedy pun tewas terbunuh dalam sebuah parade di tahun yang sama. Kematian ini pun berbuah fatal terhadap implementasi perjanjian penting itu. Kabar ini tentu saja mengagetkan Bung Karno. Pasalnya, skenario seperti ini tidak pernah terbayangkan olehnya. Sudah jelas beliau segera menuntut semua harta ini dikembalikan. Namun sayangnya hal tersebut tidak pernah terrealisasi. Konon emas-emas berharga itu dipindahkan ke suatu bank dan kemudian diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Kematian Kennedy berdampak pada lengsernya Soekarno. Selang 2 tahun dari kematian Kennedy, atau tepatnya tahun 1965, terjadilah pergolakan besar di Indonesia yang dikenal dengan G30S. Diduga ini juga merupakan skenario buatan untuk melengsarkan Soekarno dari kepemimpinan. Dalangnya sendiri diduga adalah CIA. Benar saja, setelah tragedi ini usai, posisi Soekarno terus turun dan akhirnya didepak oleh juniornya sendiri, yakni Soeharto. Masih teringat akan hutang-hutang Amerika? Soekarno terus berkeinginan menuntutnya. Namun fisiknya sudah lemah dan sakit-sakitan, apalagi posisinya sudah bukan orang berpengaruh lagi. Pada akhirnya, seiring dengan kematian sang presiden pertama, maka raib sudah harapan Indonesia untuk mendapatkan warisan yang tak karuan banyaknya itu. Rusaknya perjanjian berbuah di keruknya tanah Papua. Meskipun sangat berat, kehilangan 57.000 ton emas bukan hal yang terlalu buruk. Setidaknya Indonesia masih punya cadangan emas yang melimpah di Papua. Sayangnya perjanjian penting itu tidak lagi valid. Dan dimulai dari era Soeharto, Freeport mulai mengais emas-emas di tambang Grasberg dan membawa semuanya. Mereka hanya membayar royalti yang sangat sedikit dibandingkan jumlah yang dibawa. Hingga hari ini, emas-emas Papua terus dikeruk dengan egois. Pemerintah yang sekarang mungkin akan berupaya untuk memperbaiki keadaan walaupun kesannya lambat. Atau mungkin jangan-jangan malah memberikan izin untuk eksplorasi emas yang lebih besar di wilayah Papua lainnya. Miris, ini sama sekali tak seperti rencana Bung Karno dan hasilnya memang benar-benar buruk bagi Indonesia. Bayangkan jika semua harta ini tetap di Indonesia, entah emas warisan atau emas Freeport, kita pasti jadi milioner sekarang. Orang-orang yang tinggal di gerobak sampah atau kolong jembatan mungkin sudah bolak-balik trip ke Eropa, saking kayanya. Sayangnya, apa yang terjadi bukan seperti itu. Andai sejarah bisa dipelintir, mungkin semuanya bisa benar-benar berbeda sekarang. Tentang emas-emas warisan itu, apakah bangsa Indonesia sanggup merampasnya kembali? Ini video berupa ilustrasi ya. Wow. Jadi itu ya misteri hutang 57.000 ton emas Amerika kepada Indonesia. Indonesia kan dia memiliki tambang emas yang terbesar di dunia ya. Yang Freeport Indonesia tuh saya tengok memang besar lah, cukup luas kawasan itu. Dan sebelum ini hanya 9% saja yang saya tahu dibagi itu kiranya saham pada Indonesia. Di era Presiden Jokowi
apabila Jokowi membuat negosiasi terhadap mereka yang bersangkutan ini, akhirnya Presiden Jokowi dapat ya, dia tidak 100% tetapi 51% saham Indonesia pada Freeport itu. Tetapi perkara ini sudah lama ya digali. Sumber daya alam di Indonesia ini bertahun-tahun, berpuluh tahun lamanya. Baru tahun 2000 kalau tidak silap, ataupun lebih kurang gitulah, 2-3 tahun kebelakangan ini Presiden Jokowi dapat membuat negosiasi dan berjaya mendapatkan 51% saham untuk Freeport itu. Nah, jadi kalau benar 57.000 ton emas yang dihutang oleh Amerika nih pada Indonesia, soalnya emas itu ada di mana? Dan adakah ini berkait dengan kematian John Kennedy suatu ketika dulu? Dan masa itu John Kennedy sangat mendukung ya perusahaan tambang emas ni, tetapi oleh kerana Belanda pada masa itu masih menguasai semua kawasan ataupun Indonesia tu dibagi hak untuk merdeka, tetapi ada pengecualian di Papua kalau tidak silap ya. Kalau silap betul kan, itu ada pengecualian kerana mungkin ada kaitan dengan Freeport itu, sebab Papua adalah tanah yang begitu kaya dengan emas guys. Nah, jadi saya rasa kalau ini 57.000 ton emas ini dapat semula, saya yakin dan percaya inilah saatnya Nusantara ini akan menjadi satu kekuatan yang besar diketuai oleh Indonesia. Buktinya kekuatan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu cukup banyak ya. Emas, nikel dan juga banyak lagi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia itu yang kini diincar-incar oleh negara-negara Uni Eropa, sehingga kan mereka membuat tekanan ya apabila Indonesia menghentikan nikel. Jadi inilah satu perkara yang mungkin harus dicari dia punya jalan penyelesaian dan cari maklumat terkait dengan perkara ini, karena bayangkan guys, inilah kekuatan sebenarnya, kekuatan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat, pasti negara-negara asing akan tunduk dan mengikut telunjuk ya, ataupun mengikut apa yang dimahukan oleh negara yang mempunyai kekuatan ekonomi. Sebab dia boleh sejak sekat apa-apa perkara di dunia ini ya, kalau mempunyai kekuatan ekonomi yang padu. Contoh sejak macam China kan, dia apabila mempunyai kekuatan ekonomi yang padu, dari segi pertahanan dia boleh tingkatkan, dari segi ekspor kepada negara-negara asing. Jadi kebergantungan negara-negara asing pada produk yang dikeluarkan oleh China itu cukup tinggi. Jadi kalau Indonesia bisa melakukan begitu, maka Indonesia saya yakin dan percaya menjadi satu negara yang begitu maju dan begitu hebat ya di Nusantara ini. Harap-haraplah suatu masa nanti ada kebangkitan di Nusantara ini. Dan saya pikir-pikir kan, mana negara yang mempunyai ciri-ciri itu selalu terimbas-imbas begitu, terlintas-lintas gitu, tidak lain dan tidak bukan antara Indonesia. Itulah yang saya pikir-pikir. Indonesia, kalau Malaysia emas tidak berapa banyak kan, tapi Indonesia emasnya cukup banyak. Nah, jadi itu sejak guys, itu pandangan pribadi. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komenlah di bawah ya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.